Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati ya. Saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, semoga kita tetap selalu dalam lindungannya ya. Selalu diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, hidup berkah, semuanya lah insya Allah dalam kebaikannya. Nah, seperti biasa ya, tetap berdoa dengan kata-kata awal itu alhamdulillah ya Allah, hidupku berkah, alhamdulillah ya Allah, terus rutin katakan begitu ya, terus ucapkan, terus tuliskan, awalilah selalu dengan kata-kata alhamdulillah. Insya Allah itu ketika kita selalu bersyukur ya pada Allah atas segala apapun yang terjadi pada diri kita, itu insya Allah kehidupan kita itu akan tenang, hidup kita itu akan dibimbing sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang dirasakan tuh bahwa kalau kita terus bersyukur atas segala sesuatunya, atas kondisi apapun, insya Allah ya rezeki itu akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara-cara yang tidak disangka-sangka. Karena kan Allah itu sudah berjanji ya, siapa yang bersyukur maka aku akan tambah nikmat itu, dan sebaliknya siapa yang nggak bersyukur maka aku akan, bahwa sesungguhnya azabku itu akan sangat pedih gitu ya. Ya, kesulitan, kebahagiaan itu termasuk salah satu karena kita kurang bersyukur. Itu kita terpuruk, rezeki kita sulit, itu kita kurang bersyukur. Maka coba pelan-pelan ajak diri kita ini untuk terus bersyukur atas segala apapun ya. Itu tadi, selalu ucapkan kata-kata dengan alhamdulillah ya Allah, hidupku berkah, alhamdulillah ya Allah, hutangku lunas. Walaupun faktanya berbeda, gak apa-apa. Kita bisa bernapas, kita masih bisa hidup, itu kan satu nikmat yang luar biasa ya, yang gak bisa kita bilang ya. Kadang-kadang kita berpikirnya itu bahwa nikmat itu harus, rezeki itu harus uang saja, padahal kan enggak ya. Kesehatan, kemurahan rezeki, bisa bernapas itu juga rezeki ya. Ya baik teman-teman semuanya, itu tadi setengah jam yang lalu ya, nggak lama itu ada yang nelpon ke saya tuh. Dia tanya tentang hutang, lagi-lagi tentang hutang ya. Pak, utang saya itu hampir mencapai 6 miliar katanya. Terus saya bangkrut, kemudian saya ditipu, semuanya habis, aset-aset saya itu udah saya jual dari 6 miliar, alhamdulillah itu sekarang sekitar tinggal 1,3 miliar gitu. Tapi awalnya itu 6 miliar ya. Jadi dia telepon saya itu tanya begini, adakah amalan Pak yang bisa membuat saya ini bisa bangkit kembali, atau adakah cara-cara dari Bapak supaya saya itu bisa memulai dari nol lagi untuk membangun bisnis saya dulu gitu. Karena semua udah saya kunjungin, beliau bilang begitu ya, sudah saya temuin ustadz, kiai gitu ya, semua YouTube sudah saya lihat, tapi kelihatannya channel Bapak ini kok ada agak beda. Apakah ada gitu, adakah doa yang bisa membuat saya itu kuat, membuat saya itu bangkit kembali? Pokoknya dia intinya itu nanya doa ke saya, gimana caranya doa dia itu dikabulin Allah sehingga dia bisa bangkit. Ya baik teman-teman semuanya, ini kan terkait masalah doa ya. Saya selalu katakan bahwa doa itu pasti dikabulin Allah, pasti. Karena Allah itu sudah berjanji, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka akan kukabulkan. Cuma kitanya saja yang kadang-kadang itu pinginnya terburu-buru, sehingga hidup kita itu sumpak sendiri, ruwet sendiri, yang membuat kita itu putus asa, kemudian terus kita jadi malas berdoa. Itu karena kita berharapnya itu sesuatunya itu harus sesuai dengan keinginan kita. Nggak bisa teman-teman semuanya, nggak bisa. Hidup ini itu nggak bisa seperti yang apa yang harus kita inginkan, nggak bisa total. Karena yang ngendaliin dunia ini bukan kita, Allah. Kita ini kan pinginnya kadang-kadang kan, ya Allah tolong bantu, ya Allah tolong lunasi utangku. Kita itu kepinginnya besok utang kita tuh langsung lunas, terus besok solusi langsung dapat keluar, langsung kita temukan gitu. Nggak bisa begitu teman-teman semuanya. Itu namanya ngatur Allah, itu namanya maksa Allah. Yang benar itu gimana? Yang benar itu tugas kita ini kan hamba ya. Kita ini Allah yang ciptain, kita ini yang ngendaliin Allah. Tugas kita itu hanya meminta, tugas kita itu hanya memohon kepada Allah. Perkara Allah itu kapan ngabulin bukan wilayah kita. Nah buat teman-teman ini ya, apalagi nih teman-teman, banyak lah, bukan 1-2 orang aja, banyak itu, Pak saya sudah tahajud, sudah sedekah, sudah sholawat ribuan kali, tapi kok doa-doa saya belum terkabul, hajat saya belum terkabul ya. Kan selalu saya bilang ya bahwa jangan paksain harus sesuai dengan keinginan kita, nggak bisa teman-teman semuanya. Caranya itu sudah nikmatin saja, lakukan saja, percayakan saja pada Allah bahwa hajat kita, doa kita, keinginan kita itu pasti dikabulin Allah. Cuma
waktunya jangan kita pikirin. Ya Allah gimana ini, udah doa, udah tahajud, sudah sedekah, sudah sholawat, tapi kok nggak ada jalan, kok nggak ada solusi. Akhirnya kita malas, akhirnya kita putus asa, akhirnya kita nyerah. Nggak bisa gitu teman-teman semua. Kalau kita begitu tuh berarti sama aja kita itu ngatur Allah, maksa Allah. Nggak bisa. Nah caranya itu tadi saya katakan, yang sudah riyadhah, yang sudah sholawat, yang sudah istighfar, yang sudah ngamalin semuanya, masuk pada 3 hal: terima, sabar, ridho, kemudian pasrah, yakin. Kan berkali-kali saya bilang tuh ya, Nabi itu bilang, Rasulullah udah bilang bahwa Allah itu akan mengabulkan semua doa seseorang itu dengan asal dia tidak terburu-buru. Jadi sabar. Nah terkait masalah itu tadi yang nelpon saya, yang hutangnya hampir mencapai 6 miliar ya, yang sekarang itu 1,3 M. Kalau menurut saya amalan, doa itu kan banyak ya. Ada istighfar, ada sholawat, ada tahajud. Menurut saya sih selain itu, yang harus dilatih itu adalah mental kita, diri kita. Kan banyak ya hutang segitu tuh kan banyak, dan kita kalau mikir itu nggak sanggup kita mikirnya, maka harus dilepasin, harus dipasrahkan. Lagi-lagi ya bahasa saya itu harus dilepaskan, karena itu kita nggak bakal mampu tuh. Lepasin aja dulu. Kalau untuk doa kemudian amalan banyak yang nggak jauh-jauh beda sih dengan guru-guru kita pada umumnya mengajarkan. Perbaiki sholat, kemudian istighfar, kemudian sholawat, kemudian sholat duha, sholat malam, itu dirutinkan. Baca Quran, sedekah. Kadang-kadang ya terlalu, bahasa saya itu terlalu mabuk amalan juga menurut saya sih ya kurang pas juga gitu. Kan kita ini sudah riyadhah, sudah sholawat, sudah istighfar, tapi kita hati kita ini nggak terima, nggak ikhlas, nggak ridho, gimana itu? Kalau bahasa saya sia-sia jadinya. Bukan berarti nggak dapat pahala ya, tapi kita namanya ngatur Allah itu nggak bisa, harus sesuai dengan keinginan kita. Kan selalu saya bilang ya, sudah lepasin saja. Gitu Anda doa, ya Allah tolong bantu, ya Allah tolong lunasi, ya Allah beri kemudahan, ya Allah beri solusi. Sudah lepasin, percayakan saja pada Allah, jangan ditunggu-tunggu kapan keajaiban datang, kapan solusi datang. Yang penting harapan kita itu dalam hati itu timbul kepada Allah, bahwa Allah itu memang benar-benar maha menolong, maha mengabulkan, maha segalanya lah. Tapi jangan terus serta-merta itu harus kita pikirkan terus tuh, kok nggak datang-datangnya, kok nggak ditolong ya, jangan. Kalau itu yang kita pikir tuh namanya kita sudah masuk ranahnya Allah, wilayahnya Allah. Tugas Allah yang mengabulkan, tugas kita yang meminta. Ya Allah murahkan rezekiku. Sudah, yakini saja bahwa Allah itu pasti mudahkan rezeki kita. Terus kita gimana? Ya udah, kita lakukan yang terbaik saja. Rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Makanya sudah perbanyak kebaikan saja, bantu orang. Kemudian ya banyak hal lah, kebaikan-kebaikan itu kan banyak ya, supaya rahmat Allah itu turun. Nah untuk solusi menyelesaikan hutangnya dengan jumlah segitu itu, kalaupun aset sudah habis semuanya dijual, nggak ada lagi ya, tinggal rumah peninggalannya, ya pahami dulu bahwa memang itu ujian Allah, itu termasuk termasuk cara Allah supaya kita ini sadar, cara Allah itu supaya kita itu kembali kepadanya ya. Apapun alasannya, kalau Anda bilang misalnya saya ditipu ini gara-gara temen, usaha nggak lancar segala, itu kan hanya asbab saja ya walaupun pada akhirnya tetap ada sebab akibat gitu, tapi ya semuanya karena izin Allah kok. Yang semuanya itu, kalau saya ya memandang itu, yang semuanya itu adalah supaya kita itu balik ke Allah, supaya kita itu memahami bahwa Allah itu yang kuasa, kita ini lemah. Ya selama ini mungkin kita terlena ya dengan dengan keberlimpahan rezeki yang Allah berikan, sehingga kita nggak ingat Allah ya, kita jauh dari Allah, kita nggak sholat, kita nggak ngaji. Nah dengan cara itu dibuatnya kita bangkrut, dibuatnya kita terpuruk, dibuatnya hidup kita susah, dibuatnya kita banyak utang. Itu salah satu cara Allah supaya kita sadar, supaya kita taubat ke Allah. Maka untuk hal pertama yang harus kita lakukan ketika sudah berada di posisi itu, menurut saya adalah taubat ke Allah. Banyak minta ampun, banyak istighfar. Jangan yang lain dulu deh, datang aja ke Allah dulu, minta ampun ke Allah, istighfar ke Allah, bahwa kita ini sudah banyak salah, apapun alasannya. Ya ini karena gara-gara dia nih utang jadi begini. Enggak begitu, pokoknya apapun alasannya, yang paling penting itu adalah kitanya datang ke Allah, minta ampun ke Allah. Yang membuat kita itu kadang-kadang gak yakin ke Allah itu karena kita terlalu memaksakan diri harus sesuai dengan keinginan kita. Nggak bisa. Makin kita paksain harus sesuai dengan keinginan kita, makin stres kita, makin terpuruk hidup kita, makin putus asa kita. Maka
Jalannya adalah ya terima, sabar, ridho, ikutin saja alurnya, ikuti jalannya, nikmatin apapun yang terjadi. Itulah kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Allah itu nggak zolim, Allah itu baik banget, sudah berikan segalanya kepada kita. Tiba-tiba kita ditempeleng dikit aja gitu, kita ngerengeknya luar biasa, ngeluhnya luar biasa. Dulu waktu diberi kenikmatan, dikasih uang banyak, kemana aja? Kemana aja? Pernahkah orang itu ketika dikasih keberlimpahan, kasih kekayaan, dia ngeluh, aduh uangku kok banyak ya, gimana ini? Pasti nggak ada kan? Pasti nggak ada. Maka oleh karena itu teman-teman semuanya, sudah, jalan satu-satunya menurut saya adalah balik ke Allah. Kalau untuk caranya bagaimana melunasinya untuk utang segitu, udah deh balikin ke Allah saja. Yang penting kita siapin mental, yang penting kita itu perbaiki ibadah, benar-benar total tuh menghadap ke Allah. Kemudian kita taubat, banyakin istighfar, benar-benar bangun tahajud tuh merengek, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni. Karena makin kita paksain diri, makin mentok nanti. Kalau saya itu sih nggak usah solusi dulu, yang dipikirin tuh udah datang ke Allah aja dulu, istighfar aja dulu, minta ampun saya dulu sama Allah. Insya Allah tuh nanti kalau udah kita diampuni sama Allah, insya Allah nanti Allah yang kasih solusi sendiri. Kalau kita mah nggak bakal mampu, pikiran kita ini terbatas, jiwa raga kita ini terbatas, yang mampu itu hanya Allah. Maka saran saya datang ke Allah, minta ampun ke Allah, itu saja dulu. Untuk yang lainnya biarin nanti Allah yang kerja. Insya Allah nanti Allah yang kasih jalan, Allah yang gerakkan hati dan pikiran kita harus melangkah kemana, itu insya Allah. Yang penting kita sungguh-sungguh datang ke Allah, biar supaya kita dibimbing gitu, untuk bisa menyelesaikan semua hutang kita. Dan ingat, semuanya nggak ada yang instan, semuanya butuh proses, semuanya butuh tahapan. Beberapa pasti itu harus kita lewatin ya. Kita harus dihina, kita harus, ya pokoknya resiko itu pasti kita terimanya. Tapi tetap baik sangka, tetap yakin ke Allah, jangan nyerah, bahwa semuanya itu sudah dikendalikan, bahwa semuanya itu sudah diizinkan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup kita dan masa depan kita. Cuman Allah yang tahu masa depan kita seperti apa, nggak ada yang lain. Maka datang kepadanya, minta ampun padanya, sadari bahwa yang selama ini kita lakukan adalah salah dan dosa. Itu aja teman-teman semuanya ya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.